Ada banyak jalan menuju merdeka finansial. Di sini gue akan share yang realistis dan based on true story. Gue akan usahakan jadi 10 menit yang bermanfaat untuk selamanya. Ini agak sedikit terinspirasi dari Ferry Irwandi ya, konten teman makan dia. Jadi gue akan santai aja ngobrol sama teman-teman. Kata kuncinya ada 2, catat baik-baik. Momentum dan compound interest. Gue akan buka-bukaan apa adanya, jadi ambil catatan atau lo bisa siap-siap screenshot bagian yang bermanfaat. Let's go. Ini yang gue maksud dengan momentum kalau kita gambarkan dalam sebuah chart compound interest. Pelan di awal, kemudian akan satu titik di mana yang tadinya landai pertumbuhannya akan menjadi curam dan semakin naik. Ini musim hidup orang pada umumnya. Nah, karena gue mau FIRE, gue akan coba cepetin beberapa tahun. Nah, momentum pertama gue dalam hidup adalah ketika gue sadar diri. Sadar diri kalau gue bukan dari keluarga kaya, sadar diri juga masih ada privilege, walaupun gak banyak, yang bisa gue manfaatkan. Minimal gue pulang ke rumah, ada kasur buat tidur, ada makanan yang udah dimasakin sama nyokap gue. Did you eat yet? I love you. But I don't want to say that. Gue masih dikasih kuliah di kampus swasta yang lumayan. Ya walaupun gue masih harus bantu orang tua cari duit gitu ya. Dari gue SMP sampai gue lulus kuliah, gue bantu ngajar les. Ya udah, dengan privilege yang terbatas itu gue bisa ngapain? Sadar diri sekali lagi, kuliah yang bener, nilainya yang bagus, supaya nanti bisa dipakai buat cari kerja gitu. Dan ya waktu itu berharga. Apalagi gue sadar dari start gue jauh di belakang teman-teman gue yang waktu itu 80% bawa mobil gitu. Gue masih bawa motor Honda Karisma 115cc gitu. Kalau dalam rentang momentum tadi mulai ada progres walaupun belum signifikan. Secara goal merdeka finansial gue bisa bilang masih 0%. Gue kuliah 3,5 tahun, gue buru-buru nyelesain supaya ya bisa balik modal gitu, kuliahnya mahal gitu kan. Nah pas kerja, sadar diri juga, gue kerja yang bener, kasih yang terbaik, nggak neko-neko. Hasil gue dimodalin 50%-nya buat ngelanjut S2 lagi. Di sana gue sadar diri lagi, gue cuma dimodalin uang sekolahnya, gue nggak punya duit buat uang jajan. Ya udah gimana, ya kerjalah gitu. Dan gue kerja di department store, bisa kerja 40 jam sebulan, cukup buat biaya hidup. Dan karena kuliah gue juga benar, sekali lagi gue sadar untuk memanfaatkan momentum yang dikasih ke gue dapat pertukaran pelajar ke Prancis selama 1 bulan. Gue dapat ilmu yang mahal banget lah pokoknya selama S2. Tapi yang paling utama dari semua itu adalah confidence, kepercayaan diri, dan tahu bahwa gue sekarang punya skill yang gue butuhkan yang sudah mengejar teman-teman gue. Dan di situ momentum gue makin bagus lagi. Ini adalah momentum check kedua di mana secara edukasi gue udah mengejar teman-teman gue yang waktu itu S1 bareng sama gue. Walaupun secara penghasilan belum. Ya kalau dari goal merdeka finansialnya sekitar 5%. Momentum berikutnya adalah ketika gue mulai melek keuangan. Gue baca sebuah buku namanya 100 Langkah untuk Tidak Miskin. Di situ gue sadar gue harus cari kerjaan yang bisa ngedouble income gue setiap 2-3 tahun gitu ya. Akhirnya gue ketemu kerjaan kedua yang walaupun waktu itu penghasilannya naiknya nggak banyak, tapi dalam kurun waktu 1 tahun lebih sedikit, gue akhirnya diajak sama founders-foundersnya untuk, udah deh, lo kayaknya nggak cocok jadi karyawan, jadi partner sama kita aja. Di situ penghasilan gue melonjak. Dan lebih serunya lagi, gue diajari macam-macam skill untuk bikin bisnis, dan gue boleh bisnis yang lain sambilan menjadi partner di bisnis tersebut. Kira gue bikin bisnis fotografi, gue bikin bisnis agency, riding the wave of social media waktu itu lagi naik dengan Instagram. Again, memanfaatkan momentum lagi. Sampai di satu titik gue kerja 2 hari, 1 project, itu sama dengan penghasilan gue setahun waktu di pekerjaan gue yang pertama. Wow, di sini gue mulai sadar bahwa the momentum is building up. Gue lanjutin bisnis agency itu, dan akhirnya gue tadinya cuma bisa nabung 10-20%, gue mulai bisa nabung sampai di atas 50% pendapatan gue. Kalau kita cek ke momentumnya lagi, di sini penghasilan udah kayak SVP kali ya kalau di bank ya. Walaupun ya, usia gue masih di bawah 30 gitu. Dari goal merdeka finansial gue mungkin 15%. Momentum berikutnya adalah ketika gue mulai melek investasi. 2 hal, naikin savings dan naikin compounding power gue. Pertama kali tahu yang namanya investasi dan ngerasain duit itu bisa compounding tuh luar biasa men. Excitementnya tuh wah gila, gue masih merinding ya. Bikin momentum gue jadi lebih cepat. Ingat tadi kita bicara soal compound interest yang tadinya landai itu mulai ngerasa curam lagi tuh di sini. Naiknya lebih berasa. Saat ini juga gue perdana nyobain masuk ke properti. Properti pertama gue ya karena gue pengen kode rumah sih sebenarnya ya, pengen ngerasain tinggal sendiri. Terus setelah gue nyoba tinggal 6 bulan, gue ngerasain kayaknya bocuan ya, mendingan gue pulang lagi ke rumah, manfaatin privilege gue yang masih ada, karena gue juga gak butuh-butuh banget tinggal sendiri. Terus properti itu bisa gue sewain dengan yield 8-9% per tahun. Kayak lagi, bukan ruby namanya kalau gak pakai bukti. Jadi gue akan tampilin di layar nih teman-teman, 2011 bulan Agustus, time flies man. Waktu itu gue registrasi untuk invest masih pakai dokumen manual gitu ya. Top up-nya masih harus infoin pakai email gitu. Nah kalau sekarang udah gampang banget. Lu beli reksadana yang sama nih, Trim Capital Plus, TKAP, lu tinggal buka aplikasi Trima Plus, di situ udah lebih dari 150 reksadana. Nah
waktu itu gue milih Trim Capital Plus karena isinya sebagian besar adalah saham, dan gue yakin waktu itu gue punya risk appetite yang cukup tinggi, gue butuh high return, dan gue siap untuk ngikutin kenaikannya dan progresnya indeks sama 5-10 tahun ke depan. Jadi ya konsep gue value averaging. Kalau naik gue tetap beli, kalau turun beli lebih banyak lagi. Buat lu yang nggak pengen terlalu high risk kayak ini gitu ya, lu bisa test tuh water dulu dengan reksadana pendapatan tetap. Ada yang namanya Trimegah Fixed Income Plan, punya fitur membagi dividen setiap 3 bulan, atau reksadana campuran nih kayak Bastra atau Basa LV. Nah, lanjut kita ya teman-teman ya ke momentum berikutnya. Di masa ini juga gue mulai nambahin properti yang kedua untuk disewakan. Gue juga mulai nyobain P2P. Era awal-awal tuh asik banget ya menurut gue. 2-3 tahun pertama, dan gue spesifik ke bisnis-bisnis yang gue tahu karena di situ kita bisa ngelihat prospektusnya ya. Gue cari yang emang rata-rata bridging invoice, return 11-12% per tahun tuh waktu itu sangat masuk akal. Sampai di sini momentum cek gue ya kira-kira 35% lah dari goal merdeka finansial gue. Masuk ke momentum berikutnya, dan ini yang penting banget, ini life changing abis. Ketika ketemu dengan market crash. Kalian bisa tebak kapan? Yes, Maret 2020. Kita tahu semua ceritanya, dan kita tahu semua quotes-nya. Be fearful when the market is greedy. Be greedy when the market is fearful. Gue beraniin untuk ambil kesempatan. Gue all in peluru yang gue punya waktu itu untuk masuk ke saham, sambil menyisakan ya biaya hidup buat setahun lah minimal. Fast forward 2021 akhirnya semua kerja keras dan 15 tahun gua itu paid off. Semua momentum yang gua bangun perlahan, akhirnya dengan blood, sweat, and tears, efek compound interestnya boom di 2-3 tahun ini teman-teman. Minum dulu. Karena gue masih nggak nyangka waktu itu gue berani untuk ngambil decision tarik semua reksadana gue dan gue masukin 100% ke stocks. Kenapa gue bisa punya conviction itu? Ya karena gue belajar, karena gue dalemin. Nah kalau lu masih dalam proses, menurut gue lu bisa mulai dengan hal yang basic banget. Cobain dulu download aplikasi Trima Plus, linknya gue akan taruh di deskripsi. Kenapa gue anjurin ini? Karena di dalamnya ada banyak fitur-fitur unggulan, ada Trima Plus Picks, ada Trima Plus Ideas, di mana lu akan dapat rekomendasi saham dan update market. Ada juga podcast yang ngasih lu ilmu dari dunia capital market yang menurut gua lu bisa pelajari sambil lu ngerjain apapun. Lu lagi di jalan, misalkan lu sambil olahraga, jadi isi otak supaya lu punya convictionnya untuk invest di mana yang menurut lu cocok. Ya intinya ini all in one investment banget lah buat teman-teman. Lu udah nggak perlu lagi seribet gua dulu yang manual banget. Lu mau top up RDN, lu mau cairin RDN, lu mau beli dan jual saham, reksadana. Pokoknya semua pilihan produknya ada di Trima Plus. Again, link di bawah, gua udah mudahin buat teman-teman untuk cobain. Oke, sekarang kita kembali ke momentum check. Kira-kira di saat ini udah mendekati 70% dari goal merdeka finansial gua. Karena waktu itu lagi nekat-nekatnya ya. Ya gue berani spekulasi di 2 hal, crypto dan NFT. Walaupun waktunya singkat banget, it's only 4 to 5 months. Lalu gue buru-buru exit karena sebenarnya nggak sanggup dedikasi waktu sih guys. Tapi akhirnya jadi blessing juga buat gue karena gue jadi belajar satu hal tentang momentum. Lu masuk ketika market lagi hot dan lu exit ketika marketnya sebelum dia dingin. Ya, lu tahu kapan masuk, tahu kapan keluar. Momentum kelima dan masih berjalan sampai sekarang karena market juga sudah kembali stabil. Tahun terakhir udah cenderung stagnan. Gue bisa bilang mayoritas dari efek compounding itu datang dari bisnis gua. Memaksimalkan growth di sana dari agency, dari gua ngerjain corporate training, dari social media. Lo tahu gua ada buku yang menjadi bestseller, my podcast, speaking engagement, dan ingat properti yang tadi gue cerita. Nah, sampai hari ini masih menghasilkan yield yang lumayan lah ya, 7-8-9%. Tahun depan udah balik modal. Kalau sekalian dijual pun harganya udah naik 40-50% dari harga waktu itu gue beli. Di momen ini gue bisa bilang udah mendekati 90% dari goal merdeka finansial gue. Lalu takeaways-nya apa? Kita akan cepat aja. Suka nggak suka teman-teman, musim hidup akan jalan terus. 0-20 gue bisa bilang hampir semua dari kita berangkat dari 0. 20-40 adalah saatnya kita untuk ngegas dan maksimalin momentum ini. Karena ketika kita masuk 40-60, pilihannya lu bisa jadi makin naik atau pilihannya bisa lu makin turun. Intinya apa? Mau capek dan bayar harga sekarang, belajar skill yang lu butuh, kembangin network yang lu mau, mulai investasi ilmu dari sekarang, atau lu bayar harganya nanti ketika udah lebih mahal harganya dan energi yang kita butuhkan untuk mencapai goal yang sama akan jauh lebih besar. Dan yang kedua, realistis aja guys. Stop halu. Orang-orang yang tajam mendadak karena pas bisa masuk ke sebuah investment yang bisa 50x kayak yang satu ini, ya hanya 0, sekian persen. Itu mungkin orang-orang yang punya bisikan-bisikan. Ya, probabilitasnya tetap ada. Nah, sambil kita mengusahakan keberuntungan itu kita sampai, sebenarnya nggak perlu mulu-mulu kok. Kalau kita bisa ngincar 15-20% growth aja tiap tahunnya, itu udah asik banget. Lo bisa pakai rule ini namanya Rule 72. Jadi gini,
bagikan angka 72 dengan return lu setiap tahun berapa. Kalau 72 lu bagi dengan return saham 15% setiap tahun, berarti dalam waktu 5 tahun, duit lu akan double gitu. Kalau 72 lu bagikan dengan return setiap tahun 20%, maka 3,5 tahun, duit lu akan double. Jadi teman-teman jangan entar sok gitu ya. Cobain dulu Shift 5 Plus tadi. Udah ada banyak fitur yang mau investasi yang gratis, manfaatin. Jadi gue nggak akan kaget juga teman-teman kalau 10 tahun pertama dari semenjak lo mulai kerja, itu tuh growth compoundingnya tuh masih kecil gitu ya. Masih landai. Kemudian dari 10 tahun bisa tiba-tiba mencuat banget. Kalau lo cek Warren Buffett, net worth-nya dia 90% itu ada setelah di atas usia 50. Kenapa? Ya disitulah compound interest-nya yang paling berasa, teman-teman. Dan yang berikutnya, ketika lo dalam proses, gue tahu akan capek, gue tahu lo akan mungkin nyerah, ya gitu. Tapi perhatikan deh deltanya, perhatikan deh growth-nya. Karena dari situ lo bisa ngelihat sebenarnya gue udah bergerak jauh banget dibandingkan dengan dulu. Gue sadar ketika gue dapat penghasilan yang dalam 2 hari kerja itu sama dengan penghasilan gue setahun dulu di kerjaan pertama gue. Nah itu gue tahu gue dapat momentumnya teman. Build yang momentum teman-teman, keep saving, keep investing, keep growing your income power. Gue percaya banget compound interest-nya akan works for you. Terus ditanya, kalau misalkan nanti udah fire mau ngapain? Yes, 10 menit walaupun lebih sedikit, tapi kalau lo mau belajar sampai lengkap, ada 1 poin pamungkas lagi. Enjoy! Financial independence, retire early. Tapi menurut gue nggak akan retire early juga sih. Gue menikmati freedom-nya, gue menikmati independence-nya. Tapi gue akan tetap berkarya, gue akan tetap ngerjain apa yang gue suka. Tapi bedanya adalah gue lebih punya pilihan. Karena gini, teman-teman, gue udah pernah nyobain juga gitu ya. Manusia yang bengong itu akan makin bego. Lu nyantai-nyantai gitu ya di pantai ya gitu kan biasa ilustrasi orang pensiun dini gitu. Seminggu pertama sih asik gitu. Seminggu dulu mulai bosan dan lu mulai apa ini itu begini-begini dong flat banget gitu ya. Karena ada yang namanya the law of diminishing return. Bahkan hal yang enak pun kalau lu rasain setiap hari enak, suatu hari keenakannya akan turun rasanya. Cukup sampai situ teman-teman, gue rasa gue nggak mau panjang-panjang soal janji gue. Semoga ini less than 10 minutes dan semoga lu dapat sesuatu dari sini. Kalau iya, tulis di komen, ramein, share ke orang-orang yang lagi berproses juga supaya mereka bisa bangun momentum mereka dan mungkin mereka bisa bangun momentumnya bareng-bareng sama lo. Salam belajar, berkarya, berbagi.